اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kajian kita kali ini kita akan mengadakan dialog dengan Bapak Iswan, membahas tentang mentakwilkan ayat mutasabihat. Pada surah Ali Imran ayat 7 dikatakan bahwa tiada yang mengetahui takwil ayat mutasabihat kecuali Allah. Namun pada penjelasan atau kajian kita di tema ke-29 yang lalu telah dijelaskan oleh Pak Iswan bahwa ada ilmu tentang takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana penjelasannya Pak Iswan? Apakah boleh kita ayat mutasabihat itu ditakwilkan? Makasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeli juga Pak Jul gitu ya. Yang pertama itu perlu kita pahami dulu bahwa yang namanya wahyu ini kan petunjuk Allah yang disampaikan melalui Rasulullah supaya petunjuk ini bisa digunakan. Nah itu yang pertama. Nah baik petunjuk itu untuk manusia dan terutama untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah di 185, Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Qur'an hudal linnas. Berarti wahyu yang diturunkan ini, ayat yang diturunkan tunjuk untuk manusia. Atau di surah Al-Baqarah di surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, petunjuk yang diturunkan itu kan tidak ada keraguan lagi. Ini petunjuk bagi kamu supaya kamu bisa melaksanakan petunjuk itu. Jadi artinya sebagai petunjuk pasti dia pasti bisa dilaksanakan, bisa dipahami, bisa dimengerti begitu. Nah, tapi sebagai manusia kita kan ilmu ini kan berkembang. Artinya masalah hari ini kita tidak tahu, besok kita baru tahu, atau nanti ke depan kita akan tahu. Nah ini lain masalah, karena setiap informasi ini Allah katakan dia punya waktu dan tempat. Mungkin orang dulu tidak tahu, orang sekarang tahu. Orang hari ini, kita hari ini tidak tahu, orang masa depan tahu begitu. Nah, ini juga disebutkan Allah di surat Al-An'am ayat 67 itu Allah katakan likulli naba'un mustaqarrun. Jadi setiap informasi itu ada waktu, ada tempatnya. Sawfa ta'lamun, fasawfa ta'lamun kata Allah, nanti kau akan tahu. Itu di situ. Nah, terus kalau kita lihat juga surah Al-Hajj 54, Allah mengatakan waliya'mal ladzina utul ilma annahul haq. Ya, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itulah nanti dia akan tahu bahwa Al-Qur'an, petunjuk yang diturunkan Allah itu ya sebenarnya al-haq, benar gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ayat yang kita katakan tadi yang Pak Jul katakan bahwa hanya Allah yang tahu tentang takwil, itu kan dalam konteks sebelumnya, karena orang yang sesat itu kata Allah fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang sesat itu selalu condong kepada mutasyabihat sehingga dia menimbulkan fitnah begitu. Jadi artinya yang dilarang Allah ini dia membuat mutasyabihat yang diputar-putarkannya sehingga menimbulkan fitnah begitu. Nah, itu yang yang dapat kita katakan. Tapi di ayat yang terakhir tadi dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa kalau mutasyabihat itu yang paham itu hanya Allah saja. Nah gitu.
Jadi kalau hanya Allah yang tahu, bagaimana kita memahami dan ya karena kita kan tidak berkomunikasi langsung sama Allah. Iya, kita tidak tetap muka gitu. Iya. Ya. Dia begini. Kalau jika Allah yang tahu, berarti ya harus nanya Allah begitu. Harus nanya Allah gitu. Sekarang masalahnya Allah kan kita tidak dapat tahu, tidak dapat bertemu langsung dengan Allah dalam konteks bertatap muka, mendengar suara. Nah, berarti kalau kita tidak bisa menanya Allah, kita hanya melihat bekas-bekas tanda-tanda ayat tadi yang sepanjang yang Allah sampaikan kepada kita gitu. Kan pada prinsipnya orang apabila kita mendengar orang yang berbicara, misalnya Pak Jul berbicara dengan saya hanya tahu sepanjang apa yang Pak Jul katakan yang dapat saya tangkap begitu. Nah, selebih itu saya tidak tahu gitu. Ya kan? Jadi apa yang ada itu hanya saya yang hanya tahu kata-kata yang Pak Jul sampaikan kepada saya gitu. Nah, untuk memahami untuk memahami ini artinya untuk memahami kata-kata ini dalam konteks ayat mutasyabihat ini berarti kita hanya mampu melihat antar ayat saja. Artinya antar ayat bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayat itu dan penjelasan apa yang dimasukkan di dalam ayat mutasyabihat itu kita ambil juga apa yang dijelaskan gitu. Nah, di dalam surah Al-Baqarah tadi yang 185 Allah katakan bahwa Allah menurunkan ayat petunjuk bagi manusia. Ya? Wa bayyinatin minal hudan wal furqan. Dan ayat dan menjelaskan ayat-ayat itu kata Allah. Jadi artinya ayat yang disampaikan Allah itu akan dijelaskan juga oleh ayat-ayat lainnya. Nah, jadi untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat ini kita harus menjelaskan apa yang dijelaskan Allah gitu. Nggak boleh suka-suka kita gitu. Nah ini yang dimaksudkan saya katakan tadi harus bertanya kepada Allah. Ya, kita melihat bekas-bekas yang ditinggalkan oleh Allah dalam hal konteks ini ya ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi yang kita ambil berangkatnya dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan bisa Pak Iswan berikan contoh yang bisa lebih jelas lagi tentang mentakwilkan ayat mutasyabihat ini. Misalnya contoh kasus Adam. Nah, selama ini kan kita berkembang bahwa Adam itu diturunkan dari luar bumi ini, kan gitu. Di persepsi kita kan dari surga, bahwa kita memahami surga tidak ada di bumi ini gitu. Nah, ayat yang kita katakan Adam yang diturunkan dari surga ini kan Allah menggunakan kata habata. Nah, habata inilah misalnya ahbitu minha jami'an. Nah, kan? Nah, turunlah kau. Nah, ini habata ini kan kata yang digunakan Allah gitu. Nah, kalau begitu kata habata ini apa sih maksud Allah kata habata ini gitu. Nah, kita cari Allah menggunakan kata habata ini dalam konteks apa gitu. Nah, kita temukan misalnya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 61. Nah, di situ waktu itu Nabi Musa karena dirongrong oleh umatnya untuk minta makanan yang enak-enak, akhirnya Allah menuliskan di situ Nabi Musa mengatakan ihbitu misran, menggunakan kata habata, pergilah kau ke Mesir, kata Allah, Rasulullah mengatakan kepada umatnya gitu. Nah, di sini digunakan kata habata, artinya ya kata habata itu dari Gunung Sinai dia pergi ke Mesir. Nah, ini kan dari bumi satu tempat ke bumi yang lain di Mesir gitu. Nah, misalnya kita lihat lagi surah Hud 48.
Kita tahu Nabi Nuh, Nabi Nuh setelah banjir reda, kapalnya kan merapat di pantai. Nah, merapat di pantai, terus perintah Allah apa? Di situ dikatakan Allah, ihbit, turunlah. Ya Nuh, ihbit, turunlah kamu ihbit ihbit, turunlah kamu dengan bisalamin minna. Nah, ini ayat-ayat yang dikatakan gitu kan. Artinya turunlah kamu menggunakan kata habata ini kan dari kapal cuma turun ke pantai begitu. Artinya habata ini kan dari bumi ini ke bumi ini. Nah, ketika Allah mengatakan yang kita katakan dia diusir, ini kan usir kan kata kita nih. Nah, kita diusir, Allah menggunakan ihbitu minha jami'an. Nah, hai Adam, ihbitlah kamu itu. Nah, berarti ihbit, apa yang kata Allah di sini, dijelaskan ayat yang di sini, berarti ihbit ini kan bukan dia diterjunkan dari luar bumi, terlempar ke India, terlempar kemana-mana begitu, seperti apa yang kita pahami, tapi perpindahan Adam atau kelompok Adam ini dari satu tempat di bumi ini ke tempat yang lain. Nah, di tempat jannah ke tempat yang bukan jannah. Nah, itu sudah kita jelaskan pada tema pada waktu itu tentang Adam dan jannah di bumi. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan-penjelasan itu, Pak Iswan? Nah, terakhir mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari dialog kita ini, pertama, takwil itu dapat dilakukan dengan memahaminya melalui antar ayat. Jadi harus ayat antar ayat. Jadi bukan dengan pendapat-pendapat bebas. Kita tidak bisa mengatakan ya pokoknya kan diturunkan. Bang, orang dari dulu dari sononya kan udah mengatakan begitu. Nah, ini harusnya ayat. Nah, ini loh buktinya. Ayat ini loh buktinya. Nah, ini artinya untuk mengaplikasikan yang maksudnya takwil itu hanya Allah yang tahu. Berarti kita menanya Allah, jalan satu-satunya menanya Allah dalam konteks ayat Al-Quran, ya kita bertanya ayat antar ayat. Tapi sebenarnya masa awal sahabat, kita kan kemarin pernah tentang tafsir dan takwil kan, masa awal sahabat ini sebenarnya sudah dibangun gitu, sudah dibangun bahwa sahabat selalu menafsirkan itu ayat dengan ayat. Tapi di dalam perkembangannya ketika bertimbul berbagai aliran-aliran di dalam Islam, nah ini dia berkembang, jadi berkembang. Itu yang pertama, Pak Jul. Terus yang kedua, tadi kan kita katakan bahwa hari ini kita tidak tahu, mungkin besok akan tahu gitu. Dengan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, artinya kita jangan buru-buru mengambil satu kesimpulan yang final tanpa didukung ayat-ayat di dalam satu tema tertentu. Misalnya kita bicara ayat tentang kematian, ya kumpulkan semua ayat tentang kematian gitu. Nah, jadi jangan buru-buru mengambil satu keputusan final selama tidak didukung ayat-ayat yang kita pahami itu. Yang ketiga, bagi yang belum mampu kita takwilkan atau belum mampu kita pahami, mungkin keterbatasan pendidikan, keterbatasan sains, ilmu, teknologi, peradaban. Nah, ini ayatnya biarkan saja gitu. Artinya biarkan saja, jangan ditafsirkan sehingga orang lain sehingga dia menjadi bola liar gitu. Seperti kita sudah membahas terjemahan kan? Terjemahan Allah menggunakan ayat yang berbeda-beda. Ada kitab mubin, ada imam mubin, ada umul kitab, ada apa itu? Nah, Lauh Mahfuz. Tapi kita tidak terjemahkan langsung atau dalam kurung, oh itu maksudnya kan Lauh Mahfuz, kitab mubin, Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz. Nah, ini masyarakat atau kaum awam jadi yang mana benar gitu. Nah,
Jadi inilah mungkin yang dapat kita bicarakan, kita bincangkan tentang sekitar makna yang dimaksud Allah dengan ayat-ayat mutasyabihat. Artinya mutasyabihat itu bisa dulu mutasyabihat menjadi mutasyabihat, sekarang tidak, karena jelas bisa hari ini mutasyabihat, ke depan dengan peradaban yang maju, ilmu pengetahuan dia menjadi jelas. Saya kira hanya itu, Pak Jil. Ya, demikian para pemirsa yang budiman, kita telah mendengarkan penjelasan dalam kajian kita kali ini. Berikut sampai ketemu pada kajian-kajian nasionalitas Quran pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.